Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur karena anugerahnya kita semua diberi kesehatan yang kita bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan mengawali ibadah pada hari ini dengan mengambil waktu teduh sejenak. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Berikan puji dan sembah bagi Allah yang hadir bagi kita. Allah pemberi berkat, Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah jemaat yang kudus. Allah hadir bagi kita. Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka ibadah hari ini terambil dari kitab Mazmur 68 ayat 36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai manusia yang berdosa, seringkali secara sadar ataupun tidak disengaja, mungkin ada tutur kata kita, ada perbuatan kita yang menyakiti Tuhan dan orang-orang di sekeliling kita.
Biarlah melalui pujian ini, dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Pujian Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Kita berdoa, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan selalu menopang dan memelihara kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Pikiran, tutur kata kami, dan perbuatan kami seringkali menjauhkan kami dari Tuhan. Kami jauh dari ketaatan, dan bahkan kami mungkin menyakiti hati orang-orang di sekeliling kami. Kami juga ya Tuhan seringkali bersandar pada kekuatan dan pengetahuan kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk kembali melayakkan kami dan menguatkan kami menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 12 sampai 13. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita akan saling memberikan salam damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Syukur kepada Allah karena rahmat-Nya selalu menyertai kita, anak-anak-Nya. Saat susah maupun senang, saat badai menerpa, tetap ada berkat dan pengharapan. KPPK 49, ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerah-Nya. Ku bersyukur saat ini
yang baru. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Kita akan membaca sebagian firman Tuhan secara bertanggapan yang diambil dari Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan, kiranya dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu jemaat sekalian, melalui hati yang melekat pada Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan selalu ada, menjaga dan menuntun kita umat-Nya. Yesus Tuhan Gembalaku. Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Biarlah pujian ini akan menghantarkan kita pada perenungan firman Tuhan. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku.
dan saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai gembala dalam kehidupan iman kami. Engkau senantiasa memelihara kami, melindungi kami, dan menuntun kami. Sebab itu, pagi ini kami mohon Tuhan, pimpinlah kami dan tuntunlah kami kembali dengan firman-Mu yang menguatkan, yang menghiburkan, bahkan yang mengenyangkan kehidupan rohani kami. Kami berdoa, mohon Roh Kudus tolong kami tatkala merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan pembacaan Kitab Injil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ke 18. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 18. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Paskah yang keempat. Dan sehubungan dengan Minggu Paskah yang keempat ini, kita akan merenungkan tema Tuhanlah Gembalaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin bertanya, bisakah domba itu hidup tanpa gembala? Bisa enggak? Ibu Lydia yang mau diteguhkan hari ini, coba jawab. Bisa enggak, Bu? Sebenarnya bisa, tapi kacau. Iya, hanya bisa jawab seperti itu, Bu, ya. Soalnya Ibu bukan gembala domba ya, Bu. Bukan peternak domba. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, domba itu bisa hidup tanpa gembala. Tapi ada tapinya, ya. Itu kan domba-domba liar, ya. Domba yang hidup tanpa gembala itu biasanya jadi mbek gimbal, ya. Kalau orang Cirebon bilang mbek gimbal. Bulu-bulunya tidak ada yang menyukurnya. Domba itu juga kotor, banyak parasit dan kutu di bulu dan kuku-kukunya. Makanannya belum tentu bergizi, bisa jadi dia makan makanan beracun. Domba itu juga hidupnya tidak bebas karena dia harus tinggal di gua supaya tidak dimangsa oleh predator.
Dan sudah pasti domba itu tidak bahagia karena tidak ada yang menyayanginya. Yang paling tragis, umurnya bisa pendek karena sewaktu-waktu dia bisa keracunan makanan, sewaktu-waktu dia juga bisa sakit. Kalau sakit tidak ada yang merawat dan tentu saja dimakan oleh binatang buas. Nah, itulah yang terjadi dengan seekor domba yang bernama Shrek dari Selandia Baru. Ya, Shrek adalah domba yang takut dicukur, jadi dia kabur dari tuannya. 6 tahun kemudian domba ini ditemukan oleh majikannya, dan waktu ditemukan Shrek ini ternyata tinggal di gua-gua. Lalu bulunya banyak sekali ya, tebal, tubuhnya kotor, dan baunya jangan ditanya lagi ya saudara ya. Dari bulu-bulu yang tebal itu, ketika dicukur, beratnya itu sampai mencapai puluhan kilo ya. Dan bulu-bulu dari Shrek ini bisa dari bulu-bulunya bisa dibuat 20 pakaian untuk orang dewasa. Sangat tebal sekali itu ya bulu domba Shrek ini. Jadi kita lihat di sini bahwa sebetulnya seekor domba itu tidak bisa hidup tanpa gembala. Mencukur bulunya sendiri saja dia tidak bisa. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, manusia sama seperti domba. Manusia tidak bisa hidup tanpa gembala. Orang Kristen punya gembala yang sejati yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mau menjadi gembala kita. Nah, mengapa kita harus mensyukuri Tuhan sebagai gembala kita? Yang pertama, kita harus bersyukur Tuhan adalah gembala kita karena Tuhan Yesus mempunyai kasih yang berkorban. Pengorbanan Tuhan itu ditunjukkan dengan memberikan nyawa-nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita perhatikan Yohanes 10 ayat 11, di sana dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Next ayatnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika seorang gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, maka itu dilakukan bukan untuk demo. Tidak ada gembala yang begitu bodoh memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dengan tujuan untuk pamer atau untuk menunjukkan bahwa dirinya itu mengasihi domba-dombanya. Lihat nih, domba-dombaku. Aku memberikan nyawaku buat kalian. Inilah bukti kasihku untuk kalian. Bukan seperti itu ya Bapak, Ibu dan Saudara. Daud itu seorang gembala. Saya yakin kalau Daud boleh memilih, dia juga gak mau loh berhadapan dengan singa, beruang, serigala, dan para perampok-perampok dari domba-domba. Jadi kalau seorang gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, itu terjadi karena domba-domba itu berada di dalam bahaya. Apa saja bahaya yang dihadapi oleh seekor domba? Domba itu lemah Bapak, Ibu dan Saudara semua, dan ada dalam bahaya karena mereka itu tidak dapat jalan sendiri dan mereka tidak tahu jalan yang benar. Mereka juga tidak bisa mempertahankan diri dan domba-domba itu juga gampang sekali ikut contoh yang buruk. Posisi domba setiap saat selalu ada dalam bahaya. Dan seorang gembala akan berjuang mati-matian untuk melindungi dan menyelamatkan domba-dombanya dari predator atau bahaya apapun. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, tujuannya bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita,
tapi Tuhan juga mengerti dan tahu bahwa kita semua ini sedang berada dalam bahaya. Dan Yesus mati demi kita supaya kita diselamatkan. Supaya kita terbebas dan terhindar dari bahaya. Yesus mengorbankan nyawanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, manusia kalau sudah ada dalam bahaya dan tidak ada yang menolongnya, maka manusia seperti domba tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saya beberapa kali berada dalam bahaya dan mau mati. Salah satu bahaya yang saya hadapi adalah ketika saya kelas 2 SMA. Waktu itu saya sedang semangat sekali ya melayani Tuhan. Saya menginjil, ya, melayani di komisi anak, melayani di paduan suara, apapun saya kerjakan. Karena hati saya menggebu-gebu ingin melayani Tuhan. Satu kali saya ingin ke gereja, dan ketika berangkat ke gereja, saya menunggu bis di pinggir jalan, dekat jalan layang di Klender, Jakarta Timur sana ya. Waktu saya sedang menunggu bis, tiba-tiba dari arah sebelah kiri muncullah para pelajar SMA yang mau tawuran. Memang waktu itu musim tawuran di Jakarta ya, saudara-saudara. Jumlahnya ratusan, bukan puluhan apalagi belasan. Banyak sekali. Ketika dari sebelah kiri pelajar SMA itu sedang maju ya, berjulun-julun berjalan, tiba-tiba muncul dari sebelah kanan pelajar SMA yang lain. Mereka juga sama begitu ya. Mereka mau tawuran. Jadi ini dua kelompok pelajar SMA ini mau perang gitu ya. Dan yang mengerikan saya lihat mereka itu ada yang bawa golok ya, bawa celurit, bawa linggis, ada yang bawa samurai, saudara-saudara ya. Mengerikan sekali. Ada juga yang bawa batu-batu gitu ya. Batunya tuh mending kecil, batu besar. Dan mereka itu berteriak-teriak, meneriakkan kata-kata kotor dan juga meneriakkan yel-yel mereka. Nah, saya ini ada di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan seperti itu, saya itu nggak tahu mesti bagaimana loh saudara. Saya cuma bisa bengong dan bingung. Ya karena ada di tengah-tengah pertemuan antara dua pelajar yang ingin tawuran. Saya mau mundur ke belakang, nggak bisa. Ya, karena ke belakang itu cuma tanah kosong. Ya, tanah kosong, dan kalau saya maju ke depan juga nggak bisa karena ada pagar pembatas jalan ya yang tidak bisa diloncati apalagi oleh anak perempuan seperti saya. Dan di dalam kondisi yang berbahaya seperti itu, saya hanya bisa berteriak di dalam hati, Tuhan gembalaku, tolong selamatkan saya. Tuhan gembalaku, tolong selamatkan saya. Saya terus mengulang-ulang doa itu saudara-saudara ya. Karena saya nggak tahu lagi siapa yang bisa menyelamatkan saya di dalam kondisi seperti itu. Kira-kira 5 menit kemudian saudara, saya dengar tembakan pistol. Dor begitu ya, sekali. Lalu sekali lagi dor ya. Ketika mendengar tembakan dari pistol itu, dalam 1 menit ratusan pelajar itu langsung lari kocar-kacir saudara. Ternyata yang menembak itu seorang polisi ya, yang menyamar menjadi masyarakat biasa. Mereka langsung kocar-kacir dan gak tahu perginya kemana. Tiba-tiba hilang begitu loh saudara ya. Saya pun selamat. Saya tidak jadi menghadapi bahaya yang bisa membahayakan nyawa saya waktu itu. Seandainya saya tidak diselamatkan oleh Tuhan gembala saya lewat tembakan pistol tadi,
Mungkin saya di situ sudah jadi pepes tahu ya, saudara. Betul loh. Kalau hari itu saya tidak diselamatkan oleh Tuhan, hari ini saya tidak akan pernah bisa berada di tengah-tengah saudara. Betul? Ya. Saya mungkin sudah almarhumah dari waktu itu. Itulah bahaya yang salah satu bahaya yang dihadapi oleh kita manusia. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dari bahaya apapun yang kita jalani di dunia ini. Dan bahaya yang paling jelas dan tidak bisa dihindari semua orang adalah hukuman dosa, yaitu maut. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya iblis jangan merampas kita dan memberikannya kepada maut. Yesuslah yang merampas kita dari api yang kekal, supaya kita ini mendapatkan tempat di sorga yang damai. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara semua, kita harus bersyukur punya Tuhan yang mau jadi gembala kita. Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia mengorbankan nyawanya. Dan kita pun harus meniru kasih Kristus untuk terus memberikan kasih yang berkorban bagi sesama kita. Tuhan mati bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Kita pun kiranya bisa buka hati kita, memberikan kasih yang berkorban untuk sesama kita yang masih hidup di belenggu dosa dan membutuhkan keselamatan dari Kristus. Hari ini kita peringati kasih Kristus yang berkorban itu di dalam perjamuan kudus. Yang kedua, mengapa kita harus mensyukuri Tuhan sebagai gembala kita? Saudara, kita harus mensyukuri Tuhan sebagai gembala kita karena Tuhan mengenal kita domba-dombanya. Mari kita perhatikan Yohanes 10 ayat 14, di situ dikatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku." Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di Palestina hubungan antara gembala dengan domba itu sangat erat sekali. Kenapa? Karena domba-domba di Palestina itu dipelihara hanya untuk diambil bulunya saja. Enggak seperti di sini domba-domba buat dijadikan sate, ya. Di sana tidak. Domba dipelihara untuk diambil bulunya. Sebab itu domba-domba itu bisa hidup selama bertahun-tahun dengan gembalanya. Nah, domba-domba itu masing-masing punya nama. Ada yang dipanggil si coklat, si hitam, dan lain sebagainya. Dan gembala akan mengenali semua domba-domba yang dipeliharanya itu. Satu domba saja hilang, gembala bakal tahu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya mengenal domba-dombanya. Kita sangat bersyukur sekali untuk hal ini. Tuhan kenal kekurangan kita. Tuhan kenal sifat-sifat kita. Tuhan tahu setiap luka yang kita rasakan di dalam hati kita. Dan Tuhan paling tahu bagaimana membentuk kita supaya menjadi domba yang baik dan berkenan di hatinya. Saudara tahu lagu Sepanjang Jalan Anugerah? Ya. Lagu ini sebenarnya terjemahan dari sebuah lagu Mandarin, ya. Ni sewo ti chu in wo chou cheng ilu. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Bapak Ibu, ketika saya menyanyikan lirik di lautan manusia, Tuhan mengenali kita. Saya tersentak dengan lirik ini. Sungguh sangat luar biasa sekali. Di tengah lautan manusia, kita ini belum tentu bisa mengenali anak kita sekalipun. Tapi di tengah lautan manusia, di tengah miliaran manusia yang ada, yang hidup di dunia ini, Tuhan
kenal siapa kita. Dia tahu jeritan hati kita. Dia kenal perjuangan kita untuk setia. Dan Tuhan mengenal masing-masing sifat kita. Siapa yang peduli jeritan hati saya ketika saya berada di tengah lautan pelajar yang hendak saling membunuh? Tidak ada yang peduli, saudara. Tapi Tuhan kenal jeritan hati saya dan Dia menyelamatkan saya. Tuhan juga kenal jeritan hati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Tuhan paling tahu apa yang jadi beban pikiran kita, apa yang jadi kekhawatiran kita, apa yang jadi pergumulan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Karena itu saudara, kita ini tidak perlu ragu untuk datang kepada Tuhan Gembala kita. Tuhan akan selalu mendengarkan dan akan selalu memberikan yang terbaik dari semua pergumulan hidup kita. Nyawanya saja Tuhan berikan untuk kita, apalagi kalau cuma perkara hidup sehari-hari. Hari ini ada beberapa saudara kita, baik dari majelis maupun dari komisi-komisi yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, dan juga umatnya di GKI Sion. Mereka juga dipanggil untuk menjadi gembala bagi umat GKI Sion. Gembala yang mau berkorban, yang mau siap belajar, yang mau mengenali karakter tiap domba di gereja ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara semua umat GKI Sion, kita dukung mereka. Saat mereka diteguhkan nanti, berikanlah doa kita semua. Saat mereka melayani, berikanlah dukungan Bapak, Ibu, saudara semua, supaya mereka melayani dengan sukacita, penuh semangat, ya. Dan mereka pun semakin rajin giat melayani Tuhan. Dan pada akhirnya semua pelayanan saudara-saudara kita ini boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, menumbuh kembangkan pelayanan umat di tempat ini. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening.
Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mazmur 54 ayat 8 mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Engkau telah menjadi gembala, dan kami menjadi domba yang begitu lemah. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga menjadi gembala yang rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Mohon Tuhan yang memberkati persembahan ini, mohon Tuhan yang menerima dan memberkati, dan persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan, untuk perluasan pelayanan di tempat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk pagi hari ini ada beberapa saudara kami yang telah menyatakan dirinya untuk melayani Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati kami semuanya dan seluruh jemaat untuk dapat bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pertumbuhan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk situasi dunia saat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk perdamaian dunia, supaya negara-negara berhenti berperang dan tidak ada lagi orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban perang dan hidup di dalam kesengsaraan dan ketakutan karena perang. Kami juga berdoa untuk proses pergantian pemimpin di negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kelancaran dan proses yang damai hingga nanti pelantikan presiden. Dan untuk sidang MK besok kami percaya Tuhan semuanya di dalam kendali Tuhan. Dan mohon Tuhan juga yang menolong pemerintahan saat ini untuk dapat boleh tetap fokus untuk membangun dan mengusahakan kesejahteraan dan kedamaian di negara kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendengar dan Kau yang menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Ketiganya
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai silakan mengambil waktu teduh. Warta Jemaat minggu ini. Warta Jemaat. Ibadah doa dan pendalaman Alkitab dilaksanakan hari Rabu pukul 19.00. Jemaat diundang hadir mengikuti ibadah doa dan pendalaman Alkitab di gedung gereja. Persekutuan Komisi Wanita dilaksanakan hari Jumat pukul 6:30 malam secara onsite di gedung gereja. Persekutuan Remaja dilaksanakan hari Sabtu pukul 5 sore di ruangan Markus. Ibadah umum hari Minggu dilaksanakan pukul 7 dan pukul 9 pagi. Jemaat dapat beribadah di gedung gereja. Minggu depan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah minggu. Anak-anak diundang hadir beribadah di gereja. Majelis Jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Susi Juliana yang telah melayani firman Tuhan di ibadah pagi ini. Kebaktian memorial 40 hari Bapak Aris Sutanto akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 18 atau pukul 6 sore bertempat di gereja. Segenap jemaat diundang untuk menghadirinya dan dimohon untuk memudahkan keluarga dalam menyediakan konsumsi. Jemaat yang akan hadir dimohon mendaftarkan diri atau konfirmasi kepada Saudara Andreas Nikolaus atau Pak Dede. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah turut berpartisipasi sehingga kegiatan berbagi takjil dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan adanya kebutuhan peremajaan alat-alat musik, khususnya di gitar piano dan gitar bass, dana yang dibutuhkan untuk peremajaan ini sebesar 60 juta rupiah. Kiranya jemaat dapat mendukung di dalam doa dan dana. Dana alat musik bisa disalurkan ke rekening gereja dengan akhiran 33. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Diaken Riyandi. Untuk sementara ini, dana yang telah terkumpul sebesar Rp1.300.000. Kami segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat juga mengucapkan selamat kepada majelis yang baru dan pengurus komisi anak serta wanita yang baru dilantik pada hari ini. Selamat melayani, kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Terima kasih, sekian waktu jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.